Halo Sobat Intercom, selamat datang kembali di channel kami. Perkenalkan, saya Eko Nur Cahyo, yang kali ini akan menjadi host Anda semua. Mobil merupakan kebutuhan bagi masyarakat luas, tentunya bagi Sobat Intercom. Kondisi mobil yang prima, mesin yang oke, dan bodi yang mulus menjadi tuntutan bagi Sobat Intercom untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kali ini, saya berada di bengkel Body and Chat Toyota Intercom, tepatnya di Jalan Veteran Dalam nomor 52. Di belakang saya, sudah ada satu unit Toyota Agya yang beberapa waktu yang lalu mengalami sebuah insiden. Kali ini, saya akan menjelaskan ke Sobat Intercom semua, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan bodi di bengkel Toyota Intercom Body and Paint. Untuk lebih jelasnya, mari kita undang Kepala Bengkel Body and Paint Toyota Intercom. Pak Nov, silakan Pak Nov. Selamat siang Pak Nov. Selamat siang, Pak Eko. Ya, Pak Nov, kali ini kita akan menjelaskan kepada Sobat Intercom mengenai berapa sih biaya perbaikan bodi di bengkel Toyota Intercom ini Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan, di belakang kita ini ada unit apa ini Pak? Ya, benar. Ini unit Agya dan unit tersebut beberapa hari yang lewat itu mengalami accident, di mana dengan kerusakan kendaraan Agya ini dengan tipe kerusakan medium atau sedang, gitu, Pak Eko. Oke, ini kalau kita untuk perbaikan bodi dikenal hitungan panel Pak ya? Ya, benar, Pak Eko. Kalau kita lihat kerusakan seperti ini terhitung berapa panel Pak Nov? Nah, untuk mobil Agya ini sendiri, untuk kerusakan itu ada sekitaran 7 panel, Pak Eko. 7 panel, Pak Nov ya? Untuk diperbaiki secara kendaraan mobil Agya ini. Di mana panelannya ini relatif secara harganya. Nah, di mana di sini bisa kita lihat, sahabat Intercom semua, ini tiang kaca kiri dan kanan ini rusak. Ini harus dilakukan pergantian. Di mana tiang kaca ini untuk pergantian partnya sendiri ini berkisar sekitar 5 sampai 600 ribu untuk panelannya ini. Secara harga part. Harga partnya atau baru jasa perbaikannya aja Pak? Ini harga partnya. Harga partnya ya, jasanya belum ya? Belum. Oke. Kalau untuk jasa, untuk pilar kaca atau tiang kaca ini itu berkisaran di angka lebih kurang sekitar 5,5. 5,5, 550 ribu Pak Nov ya? 550 ribu. Oke. Yang lainnya Pak Nov? Nah, untuk kaca di sini kacanya pecah. Ini secara kaca sendiri harga per part lebih kurang sekitaran sampai dengan 600 ribu. Ini baret diakibatkan kerusakan pada saat kejadian di sini. Nah, terus dari segi fender di sini juga sama, bagian fender sebelah kanan hal yang sama juga. Dan di belakang, bagian belakang. Nah, di mana bisa kita lihat untuk pintu bagasi ini dalam kondisi peot dan bumper dalam kondisi sobek. Stop lamp untuk kondisinya pecah. Nah, ini lebih kurang untuk panel pengerjaan itu lebih kurang sekitar 7 panelan, Pak Eko. 7 panelan. Iya, betul. Mungkin Sobat Intercom pengen tahu ini Pak, apa sih keunggulan kita? Itu keunggulan kita ya mungkin kita bisa sampaikan adalah dari segi bahan. Di mana bahan yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Toyota Astra Motornya sendiri. Oke. Dan satu lagi, kita di sini memberikan masa garansi perbaikan atau masa garansi cat itu sekitar 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan, Pak ya? Iya, benar. Oke. Terus satu lagi, Pak, dari segi perlengkapan nih di bengkel kita. Ya. Perlengkapan di bengkel kita ini seperti apa, Pak Nov? Oh ya. Oke. Untuk secara alat atau proses pengerjaan, untuk pengetokan kita menggunakan spot welder, dan di mana spot welder itu hanya membutuhkan
secara penarikan bidang panelan yang peot itu berdasarkan hanya dari luar saja. Oke. Nah, tidak mesti harus bongkar kan. Kalau kita lihat dengan kondisi penyok harus dibongkar semua kan. Iya. Tapi kita di sini tidak. Itu hanya cukup perbaikan dari sisi luar aja. Itu untuk secara peralatan untuk bagian pengotokan. Oke. Nah, untuk bagian pengecatan kita menggunakan oven, di mana secara oven yang kita gunakan sudah sesuai dengan standarnya Toyota Astra Motor. Di situ penyemprotan atau pengecatan yang dimana steril dari debu atau ini ya dari sisi luar lah, debu atau segala macam. Oh gitu Pak Nopnya. Jadi intinya semua perbaikan yang dilakukan di bengkel Toyota Intercom ini sesuai dengan standar pabrikan. Iya, benar. Yang tentunya nanti hasil dari perbaikan itu setidaknya mendekati dari hasil pabrikan, Pak ya? Iya, benar. Seperti itu. Benar. Oke. Baik, Pak Nop, kira-kira nih dari satu unit Agya ini, dari kondisi seperti ini sampai dia kembali seperti semula, totalnya berapa nih Pak Nop? Wah, kalau untuk mobil ini Pak Eko ini lebih kurang habis hampir sekitar 10 jutaan Pak Eko. 10 juta Pak Nopnya? Iya. Itu udah semuanya atau baru part dan jasanya saja atau gimana? Itu udah sama jasa ya. Udah sama jasa ya? Part sama jasa udah include lebih kurang sekitar hampir 10 juta. 10 juta. Itu untuk Agya Pak Nop ya? Benar, dengan tingkat kerusakan yang sekarang Yang sekarang ini Pak. Iya, benar. Oke. Jadi beda mobil, beda harga atau gimana Pak Nop? Ya, kita di sini secara harga kita itu berdasarkan kelas atau tipe dari kendaraan tersebut. Kayak mobil Agya ini tipe secara kelas di Toyota, ini tipe yang di di bawahnya Calya, dan ini harganya tersendiri juga Pak Eko. Oh gitu. Ya, jadi Agya, Calya, Avanza dan sampai seterusnya. Oke, siap. 10 juta Pak ya. Jadi untuk perbaikan satu unit Agya ini. Nah, sekarang itu kalau dilakukan perbaikan secara independen itu secara pribadi Pak ya, habis customer ini 10 juta gitu. Iya benar. Sekarang kalau asuransi ini Pak Nop. Asuransi ini pengcoverannya seperti apa Pak Nop? Nah, jadi gini Pak Eko, di sini saya coba jelaskan dan kalau seandainya nanti ada yang kurang, mungkin akan dibantu sama teman saya nantinya akan bergabung dengan kita di sini. Nah, sedikit saya bisa jelaskan jika menggunakan asuransi itu kita hanya membayar sebesar 300.000, Pak Eko. 300.000. 300.000. Oke, dari total 10 juta ini si pelanggan cuman membayar 300.000 Pak ya? Iya, benar. Nah, di mana 300.000 itu udah tertuang di dalam kesepakatan atau perjanjian di saat melakukan pengcoveran asuransi. Pengcoveran asuransi. Iya, pengcoveran atau pada saat kita masuk asuransi untuk mobil kita ini. Nah, di mana secara 300.000 itu bersifat per kejadian Pak Eko. Per kejadian. Oke, gini Pak, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih ke sobat Intercom. Maksudnya dari per kejadian ini gimana nih Pak? Nah, jadi gini maksudnya Pak Eko. Di saat kita melakukan aktivitas di jalan dan di sana terjadi atau kesenggol dengan kendaraan lain dengan bidang yang mungkin sifatnya sebelah kiri lah kita bilang ya, atau kita bilang lah untuk mobil Agya nih dengan kerusakan yang bagian depan. Nah, ini sifatnya ini dianggap ini satu kejadian. Oh, jadi gini. Seperti kondisi Agya saat ini, dia mengalami insiden dengan total 7 panel ini terbilang satu kejadian. Satu kejadian. Di mana mobil tersebut ini ditabrak oleh mobil dari depan karena mobil truknya tidak kuat nanjak sehingga menabrak mobil Agya. Dan di belakangnya itu ditabrak oleh mobil lain Pak Eko. Maka dianggap ini adalah satu kejadian. Oke, jadi begitu Pak ya sekelas tentang asuransinya. Ya, benar Pak Eko. Jadi untuk lebih mengenal lebih dalam atau detailnya asuransi itu, kebetulan teman rekan-rekan kita dari asuransi lagi ada di sini berkunjung, maka kita coba minta lebih detailnya seperti apa tentang asuransi ini. Baik. Mari saya ke dalam Pak Eko. Baik.
Oke, Sobat Intercom, kali ini saya sudah bersama Pak Romi selaku Kepala Cabang dari Asuransi Ramayana yang nanti akan bersama kita akan coba menggali detail tentang asuransi itu apa. Oke, selamat siang Pak Romi. Ya, siang. Gimana kabarnya Pak? Oh ya, kabar saya baik. Alhamdulillah, baik. Pak Romi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kali ini kita akan menjelaskan ke Sobat Intercom kita, apa sih sebenarnya asuransi, apa manfaat asuransi, dan proses asuransi itu bagaimana? Tadi di depan, di awal kita sudah sedikit ada case, ada contoh kasus di mana ada unit Toyota Agya sedang mengalami insiden beberapa hari yang lalu dan total biayanya sekitar 10 juta. Nah, tadi pun sudah dijelaskan oleh Pak Nov selaku Kepala Bengkel, jika perbaikan melalui asuransi, total biaya itu bisa ditekan, jadi pelanggan cuma tinggal membayar OR sebesar 300.000. Iya. Ya. Pak Romi, di sini kita pengen tahu sih Pak Romi, asuransi kendaraan itu apa Pak? Ya, jadi asuransi kendaraan itu sendiri adalah pemindahan resiko dari pemilik kendaraan kepada perusahaan asuransi, yang mana tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian finansial pemilik kendaraan dari segala resiko kerusakan pada kendaraan yang dimilikinya. Oke, jadi itu ya maksud dari asuransi kendaraan Pak ya? Benar. Oke, sekarang kalau kita ngomong manfaat nih Pak. Nah, manfaatnya apa aja nih? Ya, tentunya kalau kita ngomong manfaat yang seperti Mas jelasin tadi, itu kalau misalnya perbaikan secara langsung itu memakan biaya cukup besar ya, 10 juta tadi yang untuk Toyota Agya. Sedangkan kalau misalnya untuk customer yang memasukkan kendaraannya untuk di asuransi, tentunya manfaatnya ketika terjadi kecelakaan, berapapun estimasi perbaikannya, customer cukup membayar 300.000 per kejadian. Oh, jadi akan tercover semua oleh asuransinya Pak ya? Benar. Oke, baik. Itu manfaatnya. Terus kemudian ini Pak, ada beberapa, mungkin Sobat Intercom juga bertanya-tanya, ada beberapa jenis-jenis asuransi. Nah, itu mungkin perbedaan itu dan jenisnya apa aja sih Pak? Ya, kalau untuk asuransi kendaraan itu sendiri dibagi oleh dua gitu. Pertama itu komprehensif dan kedua itu ada TLO. TLO, oke. Untuk komprehensif sendiri ini bisa mencakup menyeluruh. Dia itu mengcover baik itu di jalan maupun di mana saja. Jadi dalam artian kendaraannya itu insiden, baik itu tabrakan, tergelincir atau ditabrak sekalipun itu kita cover. Dan juga komprehensif itu ada beberapa perluasan seperti tanggung jawab hukum pihak ketiga, yang mana apabila mobilnya itu menabrak mobil lain yang ditabrak juga kita cover. Oh gitu. Dan juga ada perluasan bencana alam, mengcover gempa bumi, tsunami, banjir dan angin topan. Dan juga ada perluasan huru-hara, sabotase. Itu yang komprehensif. Komprehensif. Kalau untuk TLO itu cuma mengcover 75% ke atas, Mas. 75% ke atas. Maksudnya gimana? Ya, jadi ketika mobilnya itu rusak, asuransi mengcover apabila kerusakannya itu estimasi perbaikannya itu 75% dari harga mobil. Kalau di bawah itu kita tidak mengcover. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Tapi ya salah satu itu tujuannya mana tahu customer sendiri yang takut apabila terjadi kehilangan. Kehilangan juga di cover sih kalau untuk itu untuk TLO atau untuk TLO dan komprehensif mengcover kehilangan. Oke. Jadi gitu. Dan untuk TLO sendiri itu pergantiannya uang. Bukan diperbaiki, Mas. Oh, jadi kalau totalnya itu 75% ke atas, langsung dikasih uang. Asuransi mengganti seharga pembiayaan mobilnya. Harga mobilnya. Seharga mobilnya. Artinya mobil ini akan istilahnya tetap di repair atau diganti baru atau gimana? Yang TLO ini? Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk TLO sendiri, mobilnya itu nantinya akan diambil oleh pihak asuransi dan dilelang, dan nantinya untuk customer yang memasukkan mobilnya secara TLO itu dapat uang pergantiannya. Gitu. Jadi bisa beli lagi di Intercom, Mas. Bener. Oke, terus ini Pak, ada pertanyaan gini. Jika ada customer nih, bisa nggak sih nih di-combine antara TLO dan komprehensif nih? Dia pengen dapat dua-duanya gitu. Oh, jadi gini, kalau untuk komprehensif sendiri itu udah mengcover hal-hal yang ada di TLO.
gitu. Karena TLO sendiri itu mengcovernya itu kejadian yang 75% ke atas. Oke. Sedangkan untuk dan kehilangan ya, dan sedangkan untuk komprehensif itu mengcover seluruhnya, baik itu hal-hal kecil sampai terbesar yang resiko seperti kehilangan dan kerusakan total tadi lah. Oke, ini maksudnya seperti ini ya. Saya gambarkan nih Pak ya. Siap. Kayak kita beli nasi goreng nih, ya kan. Ada satu paket telur, satu enggak nih gitu kan. Jadi yang satu paket telur ini lengkap semuanya gitu kan. Nah, pertanyaan saya mungkin yang sobat Intercom juga bertanya-tanya nih Pak. Dari dua jenis asuransi, komprehensif dan TLO ini, kita ngomong dari segi nominal ya Pak ya. Ya. Ini perbedaannya berapa sih Pak? Perbedaannya gimana? Perbedaannya itu tergantung dari harga mobil pertama, Mas. Cuman kalau untuk rate-nya itu ya mungkin sekitar 1/3 dari harga mobil. Perbandingannya, perbandingan harganya 1/3. 1/3 ya. Dari harga komprehensif dan TLO itu ya lebih mahal komprehensif tentunya. Cuman perbandingan 1/3 dari harga komprehensif lah harga TLO-nya. Oh gitu. Ya, Siap. Oke Pak. Oke, sekarang tadi jenis asuransi sudah dijelaskan, komprehensif dan TLO. Oke, sekarang ini seandainya ada sobat Intercom ini, ya amit-amit lah Pak ya, ada insiden kecelakaan atau gimana, terus dia udah punya asuransi, itu syarat klaim itu gimana sih Pak? Iya, kalau untuk syarat di kita itu tidak ribet dan mudah. Oke. Pertama cukup membawa berkas-berkas seperti STNK, SIM, KTP, dan tentu unit mobilnya. Itu dilaporkan bisa langsung ke bengkel terdekat atau ke kantor asuransi Ramayana. Oh, itu syarat-syaratnya. Ya. Kalau proses klaimnya? Proses klaimnya setelah dia melaporkan hal tersebut, tentunya kita proses. Di situ ada mengisi formulir, baik itu kronologis maupun data diri, dan setelah melaporkan langsung bisa bawa ke bengkel dan untuk diperbaiki, Mas. Oke. Nggak sulit sih. Nggak terlalu ribet Pak ya. Tapi kalau ngomong-ngomong kita dari segi waktu, contoh saya nih insiden hari ini, besok saya proses nih klaimnya, itu berapa hari proses administrasi sampai mobil benar-benar bisa clear dipegang sama bengkel? Kalau di kita sendiri itu bisa langsung bisa diproses. Langsung bisa diproses ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Romi di sini dari pihak asuransi Ramayana Pak ya? Iya benar. Ya, jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan ke sobat Intercom. Keunggulan nih dari asuransi Ramayana dibanding asuransi yang lain. Silakan Pak Romi. Ya. Jadi kita di asuransi Ramayana itu mempunyai keunggulan yang pertama, kita itu memiliki kantor cabang lebih dari 45 kantor cabang dan perwakilan seluruh Indonesia. Tentunya itu menjadi manfaat untuk customer apabila menggunakan mobilnya baik itu di Padang maupun di daerah mana saja. Dan itu berlaku polisnya bisa klaim di seluruh Indonesia. Bisa klaim di Indonesia. Kita di Papua ada. Waduh, ada juga di Papua ya? juga ada. Dan kedua itu kita ada fitur otoransi yang mana itu adalah gratis direct ke bengkel rekanan terdekat. Lebihnya ada lagi? Mungkin keunggulan dari proses asuransi. Ya tentunya klaimnya tidak ribet dan mudah itu Pak ya. Oke. Siap. Oke Pak Romi, di Toyota Intercom sendiri ini ada beberapa pelanggan yang membeli kendaraannya itu ada cash dan kredit gitu Pak Romi. Nah, cash dan kredit ini sendiri apakah ada perbedaan juga di asuransinya? Silakan. Ya. Secara untuk perlindungan itu sama, tetapi mungkin yang membedakan apabila kejadian seperti yang tadi TLO dan kehilangan, kalau misalnya itu cash, itu pembayaran kami lakukan langsung kepada nasabah atau pelanggan. Sedangkan kalau untuk kredit, itu sangkut pautnya nanti oleh leasing. Jadi pembiayaan itu atau pergantian itu kami berikan ke leasing, nanti leasing tentunya ada menghitung pokok bunga utang segala macam lah Mas. Oke. Itu aja sih perbedaannya. Jadi intinya kalau untuk kredit dari pihak asuransi akan pembiayaan langsung ke leasingnya ya Pak ya? Benar. Jadi leasing lah nanti yang akan langsung berhubungan sama pelanggan bagaimananya. Iya tentunya. Oke, jadi kalau untuk cash dari asuransi akan langsung kasih ke pelanggan. Oke.
Oke, Pak Romi, terima kasih atas waktu yang Ya, telah terima kasih, diberikan. Lain waktu kita akan coba berbincang-bincang kembali tentang produk-produk asuransi lainnya. Siap. Oke, Sobat Intercom, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Cukup sekian konten kita pada kali ini. Kurang lebihnya, saya Eko Nur Cahyo, minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa